Apa itu bilirubin? Bilirubin adalah pigmen berwarna kuning yang merupakan produk utama dari hasil perombakan sel darah merah dan sel retikuloendotel. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelainan pada fungsi hati dengan melihat kadar bilirubin total. Sebelum praktikum dimulai, diharapkan menggunakan APD lengkap. Alat dan bahan yang digunakan. Nah, pertama-tama pipet total bilirubin sebanyak 1 mili. Lalu kemudian bersihkan sisa cairan dengan menggunakan tisu. Masukkan masing-masing 1 mili total bilirubin pada tabung sampel blanko dan tabung sampel. Lalu bersihkan cairan menggunakan tisu. Masukkan masing-masing 1 mili total bilirubin pada tabung sampel blanko dan tabung sampel. Lalu masukkan 40 mikroliter atau 1 tetes total nitrit. Lalu homogenkan. Lalu inkubasi selama 5 menit di dalam suhu kamar. Pipet serum sebanyak 100 mikroliter. Membersihkan sisa cairan menggunakan tisu. Masukkan serum ke dalam tabung sampel dan tabung blanko. Dan kemudian dihomogenkan. Inkubasi selama 10-30 menit. Lalu pilih pengukuran dengan metode, masukkan nomor metode, lalu tekan E. Atur panjang gelombang jika sudah sesuai, pilih OK. Lalu atur nama pemakaian, kemudian tekan 0. Masukkan blanko atau aquadis dengan menekan tombol aspirator. Lalu homogenkan. Masukkan sampel blanko dengan menekan tombol aspirator. Lalu homogenkan. Kemudian masukkan sampel dengan menekan tombol aspirator. Dan hasil yang didapatkan adalah 0,7 mg/dl. Lalu cuci fotometer dengan aquades, kemudian pilih cuci, lalu pilih keluar. Jika sudah, pilih iya. Interpretasi hasil, yaitu hasil yang didapatkan pada pemeriksaan bilirubin total adalah 0,7 mg/dl, yaitu normal. Nilai rujukan pada bilirubin total adalah 0,3 sampai 1,9 mg/dl. Faktor kesalahan pada pemeriksaan yaitu cahaya matahari dan ultraviolet dapat menyebabkan hemolisis pada sampel pada saat pemipetan, dan reagen yang telah usang penyimpanan yang kurang baik akan mengurangi kepekaan reaksi kimia. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Devi Claudia Bunga. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan SGOT. Apa itu SGOT? SGOT merupakan suatu enzim yang terdapat di dalam tubuh. SGOT juga umumnya ditemukan di jantung, ginjal, otak, otot, dan hati. Adapun tujuan pada pemeriksaan SGOT yaitu
itu untuk menentukan nilai kadar SGOT dalam serum darah, sehingga dapat mengetahui kondisi organ hati yang mengalami kerusakan atau berfungsi normal. Adapun alat yang digunakan pada pemeriksaan SGOT yaitu spoid, tourniquet, alkohol swab, tabung, sentrifus, mikropipet, yellow tip, blue tip, spektrofotometer, rak tabung, dan tisu. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan SGOT yaitu serum darah, reagen SGOT, dan Aquades. Prosedur kerja pada pemeriksaan SGOT yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian dilakukan pengambilan darah, dimasukkan ke dalam tabung. Setelah itu didiamkan selama 15-20 menit pada suhu kamar. Kemudian disentrifus sampel selama 5 menit dengan kecepatan 5000 rpm. Kemudian dipisahkan serum ke wadah lain. Diambil menggunakan pipet tetes secara hati-hati agar tidak tercampur dengan sel darah. Setelah itu dicampurkan 100 mikron sampel serum dengan 1000 mikron reagen yang pertama. Setelah itu tercampur, lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruangan. Setelah itu ditambahkan reagen yang kedua sebanyak 250 mikron, lalu dicampur, dan setelah itu diinkubasi pada suhu ruangan selama 1 menit. Setelah itu dilakukan pembacaan nilai absorbansinya, lalu dilakukan pencatatan hasil. Nilai rujuk untuk pemeriksaan SGOT untuk laki-laki 0-50 mikron per liter, untuk perempuan 0-35 mikron per liter. Faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan SGOT yaitu persiapan pasien, hemolisis darah, kalibrasi alat, pemeriksaan sampel, ketelitian dan ketepatan, kualitas reagen. Hai, perkenalkan nama saya Octavian Lobo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ALT atau biasa disebut dengan SGPT yang merupakan salah satu parameter pemeriksaan fungsi hati. SGPT memiliki kepanjangan yaitu serum glutamik piruvik transminase. Hati merupakan organ penting yang berperan untuk mensintesa protein seperti albumin, globulin, faktor koagulasi, dan metabolisme zat yang terdapat dalam darah. Hati menggunakan enzim SGPT ini untuk memetabolisme asam amino dan untuk membuat protein. Ketika sel-sel hepa rusak atau mati, ALT bocor ke dalam aliran darah dan menyebabkan kadar mereka meningkat dalam darah. SGPT atau ALT ini tidak hanya disintesa pada sel hati, tetapi juga pada organ-organ lain seperti otot jantung, ginjal, dan otot rangka. Pada pemeriksaan SGPT ini, alat yang digunakan yaitu mikropipet, tabung sentrifus, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel darah, Aquades, dan reagen SGPT. Kemudian dilanjutkan pada cara pemeriksaan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu penyiapan serum. Dilakukan dengan cara siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian dilakukan pengambilan darah pada lengan pasien dan darah tersebut dimasukkan ke dalam tabung sentrifus. Tabung sentrifus ini dibiarkan beberapa menit, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifus dan disentrifus selama 15 menit pada kecepatan 5000 rpm.
Kemudian ketika dua lapisan telah terpisah, bagian lapisan atas diambil menggunakan mikropipet. Lapisan ini disebut dengan serum dan dipindahkanlah serum ini ke dalam tabung reaksi lainnya. Kemudian tahap kedua dilakukan pengukuran absorban blanko dengan cara pipetlah 200 mikron aquades ke dalam kuvet dan ditambahkan 2000 mikron reagen 1 SGPT dan dihomogenkan. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian tambahkan 500 mikron reagen 2 SGPT dan dihomogenkan. Ukur absorban pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 365 nanometer. Pengukuran absorban ini bertujuan untuk kalibrasi sebagai larutan pembanding dalam analis berbagai pemeriksaan. Kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pengukuran absorban sampel. Dilakukan dengan cara pertama-tama dipipet 200 mikron serum ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 2000 mikron reagen 1 SGPT dan dihomogenkan. Kemudian inkubasi pada suhu 37 derajat selama 5 menit. Lalu ditambahkan lagi 500 mikron reagen 2 SGPT dan dihomogenkan lagi. Kemudian larutan ini dipindahkan dalam kuvet. Kemudian ukur absorban pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 365 nanometer. Kemudian diukur lagi absorbannya pada menit kedua, ketiga, dan keempat. Lalu dicatatlah hasil absorbansinya. Interpretasi dari hasil SGPT peningkatan kadar. Yang pertama, peningkatan paling tinggi terjadi pada penderita hepatitis akut. Kemudian hepatotoksisitas yang menyebabkan nekrosis hepar atau toksisitas obat atau kimia. Yang kedua, agak atau meningkat sedang terjadi pada penderita sirosis, kanker hepar, gagal jantung kongestif, dan intoksisitas alkohol akut. Yang ketiga, peningkatan marginal terjadi pada penderita infark miokard akut. Nilai norma dari SGPT pada orang dewasa yaitu 5-35 unit per liter menurut Evelyn tahun 2013 pada halaman 479. Pada pemeriksaan SGPT ini memungkinkan ada faktor-faktor kesalahan yang mungkin terjadi, seperti pertama, ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam pengukuran sampel dan reagennya. Yang kedua, ada pun kemungkinan yang terjadi pada saat darah disentrifus dengan tidak sengaja pecah sehingga serumnya menjadi rusak. Yang ketiga, selain itu kurang terpisahnya antara serum dan plasma hasil sentrifus. Dan ketiga, lamanya waktu inkubasi dapat mempengaruhi hasil. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fani Febriani dari kelompok 4. Pada video kali ini membahas tentang pemeriksaan GGT, gamma glutamil transferase. Apa itu tes GGT? GGT, gamma glutamil transferase, adalah protein permukaan sel yang terdapat pada berbagai jaringan. GGT sebagian besar diproduksi di dalam sel. Tes gamma GT merupakan pemeriksaan tes fungsi hati. Tujuan pemeriksaan: pertama, untuk mengetahui cara pemeriksaan GGT. Kedua, untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit hati. Alat yang digunakan: spektrofotometer, tip biru dan kuning, sentrifus, mikropipet, tabung reaksi dan rak tabung, serta pipet tetes. Selanjutnya, bahan yang digunakan: yang pertama, sampel serum, reagen GT, dan reagen blank. Prosedur kerja: pertama-tama, masukkan 1000 mikroliter R1 ke dalam tabung yang telah diberi kode B dan T, B untuk blank dan T untuk tes.
Tambahkan R2 pada masing-masing tabung sebanyak 100 mikroliter. Lalu dihomogenkan agar tercampur dengan rata. Kemudian hidupkan spektrofotometer, lalu atur alat untuk melakukan pemeriksaan GT. Lalu perhatikan petunjuk parameter tes. Pertama, pembacaan reagen blank untuk kalibrasi. Kalibrasi ini berfungsi untuk memastikan alat berfungsi dengan baik atau tidak. Pembacaan sampel dengan menambahkan 50 mikroliter serum, homogenkan. Kemudian hasil dapat dilihat pada alat. Faktor-faktor kesalahan: sampel yang digunakan lisis, masa inkubasi, pemipetan sampel atau reagen yang kurang tepat, reagen yang digunakan kadaluarsa, pembacaan hasil yang kurang tepat. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Alkalin fosfatase atau ALP merupakan enzim yang diproduksi terutama oleh epitel hati dan osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang baru. Enzim ini juga berasal dari usus, tubulus proximal ginjal, plasenta, dan kelenjar susu yang sedang membuat air susu. Fosfatase alkali diekskresi melalui saluran empedu, meningkat dalam serum apabila ada hambatan pada saluran empedu atau kolistasis. Tes ALP terutama digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyakit hati atau hepatobiliar atau tulang. Prinsip kerja dari pemeriksaan ALP ini yaitu alkali fosfatase mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer tetranitropenyl fosfat dan diaminodimetil propenol atau AMP menjadi nitropenol. Kenaikan tetranitropenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase dalam sampel. Adapun tujuan dalam pemeriksaan ALP ini yaitu untuk mengetahui kadar alkali fosfatase atau ALP dari serum yang diperiksa. Untuk prosedur kerja dalam pemeriksaan ALP ini yaitu yang pertama adalah dimasukkan masing-masing 1000 mikron reagen ALP ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berkode blank test dan test. Kemudian dibaca larutan blank menggunakan fotometer. Setelah itu dipipet 20 mikron sampel serum ke dalam tabung reaksi yang berkode T, kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, kemudian dibaca hasil menggunakan fotometer. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi temuan laboratorium yaitu yang pertama sampel hemolisis, kemudian pengaruh obat-obatan tertentu, kemudian pemberian albumin 5 dapat meningkatkan kadar ALP 5-10 kali dari nilai normalnya. Kemudian keempat, usia pasien, misalnya usia muda dan tua dapat meningkatkan kadar ALP. Kemudian terakhir yaitu kehamilan trimester akhir sampai 3 minggu setelah melahirkan dapat meningkatkan kadar ALP.